Penyelidikan besar-besaran baru sedang disiapkan terhadap Donald Trump dengan tuduhan korupsi global. Partai Demokrat sedang mengumpulkan banyak bukti tentang hubungan Donald Trump dengan perusahaan-perusahaan besar, raksasa bisa dibilang, perusahaan-perusahaan dan bagaimana dia memanipulasi pasar demi keuntungan perusahaan-perusahaan tertentu. Dan di tengah situasi ini, Senat Amerika Serikat dengan 50 suara berbanding 49 menyetujui Todd Blanche, pengacara pribadi Donald Trump untuk kasus pidana sebagai jaksa agung tetap Amerika Serikat. Pemungutan suara berlangsung setelah pertarungan berbulan-bulan mengenai nasib dana hampir 2 miliar dolar untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan oleh Donald Trump. Dan hampir seketika diketahui bahwa Partai Demokrat sedang menyiapkan kampanye penyelidikan besar-besaran terhadap Donald Trump sendiri dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, untuk berjaga-jaga jika mereka mendapatkan mayoritas di Dewan Perwakilan pada pemilu setelah bulan November. Dan di sini muncul detail yang sangat menarik. Jadi, seperti kata pepatah, duduklah dengan nyaman, kita mulai. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama penunjukan Todd Blanche sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat dan juga penyelidikan besar-besaran dari Partai Demokrat terkait dugaan hubungan korupsi Donald Trump. Dan percayalah, di sini akan mulai muncul kasus-kasus yang sudah diperingatkan oleh semua pakar yang kompeten kepada Trump, bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena cepat atau lambat, hal itu akan menjadi masalah. Namun, tampaknya Trump dan timnya begitu yakin bahwa mereka akan berkuasa hampir selamanya, sehingga mereka sedikit terlena. Saya akan memberikan sedikit bocoran. Ingat, bagaimana Donald Trump mempromosikan mobil Tesla di halaman Gedung Putih. Nah, sekarang dia pasti akan mendapat masalah karena itu. Dan itu adalah kasus terkecil dalam cerita ini. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya ingin meminta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Jadi Amerika Serikat hari ini mendapatkan jaksa agung baru, namanya Todd Blanche. Suara penentu datang dari Senator Partai Republik Bill Cassidy dari Louisiana yang menyatakan dukungannya kepada Blanche benar-benar di saat-saat terakhir. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell tidak hadir dalam pemungutan suara karena alasan kesehatan. Namun, dua anggota Partai Republik, Lisa Murkowski dan Susan Collins, bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat tanpa terkecuali. Mereka memberikan suara menolak penunjukan tersebut. Dan segera setelah persetujuan itu, Senat langsung memasuki liburan musim panas dan baru akan kembali bekerja seperti biasa paling cepat pada 14 September. Padahal, mereka belum sempat mengesahkan Undang-Undang Save America Act yang coba didorong oleh Partai Republik pada malam yang sama namun gagal. Yang terpenting, saya akan katakan bahwa Senat tetap sempat memberikan suara untuk rancangan undang-undang tentang sanksi berat dan menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Senator Cassidy sendiri menjelaskan posisinya terkait Todd Blanche seperti ini. Selanjutnya, saya kutip. Tuan Blanche tidaklah sempurna, dan dia sendiri akan mengatakan itu kepada Anda. Tetapi pilihannya bukan antara yang sempurna dan Tuan Blanche. Menurutnya, penting untuk memiliki jaksa agung yang disetujui oleh Senat karena jabatan seperti itu katanya memberikan lebih banyak kekuatan untuk menahan tekanan dari Presiden. Kutipan. Saya seorang yang realistis dan saya paham bahwa Presiden Trump bisa sangat keras dalam masalah ini. Tapi itu akan tetap benar siapapun yang menjadi jaksa agung. Nah, reaksi dari Partai Demokrat terhadap penunjukan seperti itu sangatlah tajam. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer menulis di media sosial bahwa pengangkatan Blanche secara permanen pada dasarnya memberikan lampu hijau untuk korupsi luar biasa yang dilakukan oleh Donald Trump. Berikut kutipannya, jika Anda ingin memberantas korupsi, Anda tidak bisa menempatkan pengacara pribadi Presiden sebagai jaksa agung. Anda tidak perlu gelar doktor di bidang ilmu politik untuk memahami hal ini. Todd Blanche tidak punya niat untuk menghentikan korupsi Trump. Dia membangun karirnya dengan memfasilitasi korupsi tersebut. Setiap senator yang memilih untuk mengesahkannya sekarang juga telah mencap dirinya sendiri sebagai kaki tangan. Senator dari California, Alex Padilla, menambahkan pernyataannya sendiri juga berfokus pada konflik kepentingan utama. Kutipan. Blanche itu adalah dan akan selalu menjadi pengacara pribadi Trump, bukan pengacara rakyat Amerika. Saya memilih menolak pengesahannya. Selain itu, mantan Ketua DPR, Nancy Pelosi yang legendaris, berkomentar lebih keras lagi. Berikut kutipannya. Di bawah selubung malam, Partai Republik mengesahkan pengacara pribadi Donald Trump sebagai jaksa agung.
Rakyat Amerika berhak mendapatkan departemen kehakiman yang melindungi supremasi hukum, bukan yang dijadikan senjata untuk melindungi presiden, memberi imbalan kepada sekutunya, dan menutupi korupsinya. Kenapa Nancy Pelosi mengatakan di bawah selubung malam? Faktanya, pemungutan suara untuk pengangkatan Todd Blanche dilakukan pada pukul 4.30 pagi waktu setempat. Setelah pemungutan suara, mereka langsung menutupnya. Seperti kata pepatah, mereka mengunci Senat dan langsung pergi berlibur. Ada juga keluhan yang sangat spesifik terhadap Blanche terkait kasus Jeffrey Epstein. Demokrat di Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR sudah meminta ketua mereka dari Partai Republik, James Comer, untuk memanggil Todd Blanche bersaksi di bawah sumpah tentang bagaimana Todd mengawasi publikasi berkas-berkas dalam kasus Epstein. Pernyataan dari Demokrat berbunyi seperti ini, kutipannya. Todd Blanche memimpin penyembunyian berkas-berkas Epstein, secara pribadi terlibat dalam perlakuan istimewa terhadap Ghislaine Maxwell, secara terbuka mengungkap identitas para korban Epstein, dan dia terus secara ilegal menahan jutaan dokumen. Jadi mereka mengklaim bahwa semua ini, seluruh cerita tentang publikasi berkas-berkas Epstein, itu hanyalah kedok. Seolah-olah hal yang paling menarik tetap disembunyikan olehnya. Dan para Demokrat mencurigai bahwa apapun yang berkaitan dengan Trump, artinya Todd Blanche memutuskan untuk tidak mempublikasikannya dan malah menyebarkannya ke publik. Dokumen-dokumen yang dia sebarkan itu, lalu dia berkata, dengarkan, ini sudah cukup untuk kalian. Selain itu, secara terpisah, Senator dari Hawaii, Mazie Hirono, dalam sidang menuduh Blanche memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Menurutnya, dia mengklaim telah membatalkan dana kontroversial senilai $2 miliar. Namun, ketika dia meminta tanggal pasti pembatalan tersebut, tidak ada jawaban yang diberikan. Dan dokumen pembatalan itu sendiri ternyata ditandatangani lebih lambat daripada yang diklaim oleh Todd Blanche. Saya tidak akan membahas dokumen ini secara mendalam di sini, saya sudah punya episode terpisah tentang topik ini. Singkatnya, Trump menggugat Departemen Keuangan negaranya sendiri agar mereka tidak bisa mengakses laporan pajaknya. Pada akhirnya, dia menuntut $10 miliar. Akhirnya, mereka sepakat pada $1,8 miliar. Lalu dana ini katanya mau dijadikan semacam yayasan, seolah-olah untuk membantu para pendukung Trump yang menjadi korban penindasan. Lalu yayasan itu dibatalkan. Intinya, ini adalah sebuah kisah panjang. Kisah ini masih berlanjut. Oh, kalau tertarik, saya sarankan untuk mempelajari masalah ini secara terpisah, karena saya tidak ingin terlalu lama membahasnya di sini. Jalur profesional Todd Blanche menuju posisi ini juga cukup menunjukkan banyak hal. Dia adalah pengacara pribadi Trump untuk kasus pidana. Kemudian pada Maret 2025, diangkat menjadi wakil jaksa agung. Pada bulan Mei, Trump secara tak terduga menunjuknya sebagai penjabat pustakawan Kongres. Keputusan yang diperdebatkan oleh staf perpustakaan Kongres sebagai tindakan ilegal karena menurut mereka, dan karena itu, pejabat yang sah sebagai penerus Carla Hayden yang diberhentikan seharusnya adalah pejabat lain. Nah, dan Blanche menjadi pejabat sementara Jaksa Agung pada bulan April tahun ini setelah Trump memecat Pam Bondi karena perselisihan seputar, Anda tahu apa, berkas Epstein. Bagaimana menurut Anda? Setelah dikukuhkan dalam jabatannya, Blanche sendiri menulis hal berikut di media sosial. Saya sangat tersentuh oleh kepercayaan yang diberikan Presiden Trump kepada saya dengan mempercayakan kepemimpinan Departemen Kehakiman sebagai Jaksa Agung ke-88 di negara besar kita ini. Ya, Tuhan memberkati Amerika. Namun, tampaknya Donald Trump tidak sembarangan menunjuk pengacara pribadinya sebagai Jaksa Agung, karena dia mungkin benar-benar membutuhkan perlindungan. Dan ini bukan hanya soal berkas Epstein. Saya akan mengatakan, bahkan sebenarnya bukan pada berkas Epstein, meskipun cerita itu juga bisa mengejarnya. Demokrat sudah menyiapkan tanggapan untuk semua situasi ini, bahkan sudah menyiapkannya sejak awal. Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat dalam persiapan untuk kemungkinan kembali berkuasa pada pemilu sela, mereka sedang mengembangkan strategi investigasi yang luas, yang ditujukan pada perusahaan dan struktur keuangan di sekitar Donald Trump, alih-alih langsung mencoba memaksulkannya. Para senior Demokrat dan asisten komite sudah membahas penggunaan sidang, surat panggilan, dan permintaan dokumen untuk mendapatkan materi dari struktur-struktur tersebut yang terkait dengan lingkup politik dan bisnis Presiden Trump. Secara sederhana, mereka tidak mau. Intinya, ada peluang besar bahwa Demokrat benar-benar akan mendapatkan mayoritas di DPR pada pemilu bulan November ini. Dan agar tidak langsung membahas soal pemakzulan, mereka bilang perlu mengumpulkan bukti yang sangat-sangat kuat.
karena upaya memakzulkan Trump sudah 2 kali dilakukan, dan setiap kali selalu saja ada yang tidak berhasil. Dan logika di balik strategi seperti ini sangat sederhana. Menurut Demokrat, penyelidikan terhadap perusahaan swasta dan pelaku keuangan eksternal bisa jadi lebih efektif dibandingkan konfrontasi langsung dengan Gedung Putih, yang menurut mereka pasti akan tetap melawan pengawasan. Dan ini sebenarnya adalah cerita yang sangat menarik. Demokrat akan memulai penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu seperti Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock. Struktur-struktur milik Elon Musk termasuk perusahaan Tesla, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semua ini karena kontrak atau interaksi mereka dengan administrasi Donald Trump. Dan fakta yang paling tidak berbahaya disebutkan, misalnya iklan mobil Tesla oleh Donald Trump di halaman Gedung Putih. Ingat, pada tahun 2025 itu terjadi? Saat itu banyak ahli memperingatkan, dengar, ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Presiden Amerika tidak bisa membawa Tesla ke halaman Gedung Putih dan sebagai politisi mempromosikan mobil itu. Katanya ini adalah konflik kepentingan. Ini sangat koruptif. Skema yang begitu kotor sampai-sampai tidak masuk akal dan kalian melakukannya secara terang-terangan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta ini saja muncul banyak kecurigaan bahwa Trump tidak melakukannya begitu saja, bahwa secara hipotetis dia bisa saja menerima uang seperti kata orang dalam amplop dan sebagainya. Dan itu adalah contoh yang paling tidak berbahaya. Arah spesifik yang akan dipelajari oleh Partai Demokrat adalah sebagai berikut. Kontrak-kontrak Kementerian Keamanan Dalam Negeri, pendanaan, pembangunan Aula Dansa Gedung Putih, siapa dan bagaimana. Omong-omong, yang akan membangunnya adalah teman-teman Presiden Amerika. Sumbangan korporat dan kemungkinan skema timbal balik. Katanya, Trump mungkin saja memberikan layanan politik dan sebagai gantinya menerima keuntungan tertentu. Selain itu, di sini juga para Demokrat memberi isyarat bahwa perlu menyelidiki pernyataan Presiden Amerika. Katanya, sangat sering sebelum dia membuat pernyataan besar, ada orang-orang tertentu yang masuk dan misalnya mulai menjual atau membeli saham tertentu di pasar. Dan dengan cara seperti itu, mereka akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, lalu apa selanjutnya? Secara terpisah, sedang dipersiapkan penyelidikan terhadap struktur keuangan yang terkait dengan Trump, termasuk perusahaan Ventura 1789 Capital, di mana putranya, Donald Trump Jr., juga terlibat. Surat permintaan sudah dikirimkan ke beberapa entitas, secara khusus ke perusahaan media Paramount terkait kesepakatan dengan Warner Bros. Kepada platform video YouTube dan induknya Alphabet terkait penyelesaian mereka dengan Trump sebesar $24,5 juta pada bulan September. Operator penjara swasta Geo Group dan perusahaan keamanan Salus Worldwide Solution terkait kontrak dengan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Ditambah lagi dengan para pedagang komoditas vital dan Trafigura terkait penjualan minyak Venezuela kepada pemerintah. Ini adalah skema aneh lainnya dan ini juga akan diselidiki. Dan jika penyelidikan menemukan cukup alasan yang serius, para Demokrat tidak menutup kemungkinan pemakzulan baru, tetapi mereka berniat untuk mengumpulkan bukti yang sangat kuat terlebih dahulu. Dan sebenarnya kedua cerita ini saling terkait. Penunjukan Todd Blanche sebagai Jaksa Agung dan penyelidikan oleh Demokrat bukanlah dua cerita yang terpisah. Ternyata, kedua proses ini berkembang secara paralel dan saling mendukung satu sama lain. Semakin Demokrat menggambarkan Kementerian Kehakiman di bawah Blanche sebagai lembaga yang menutupi korupsi presiden, semakin kuat argumen mereka sendiri untuk proses yang berjalan paralel. Semakin kuat argumen mereka sendiri untuk sistem pengawasan yang berjalan paralel dan independen dari Kementerian Kehakiman melalui Kongres, jika tentu saja mereka mendapatkan mayoritas pada bulan November. Jadi, musim gugur nanti akan sangat-sangat menarik. Saya biarkan sampai di sini, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.